Di bawah hujan pertama bulan Desember, Nadia berdiri di depan rumah joglo tua sambil memegang surat wasiat yang belum dibuka dan sebuah payung tua peninggalan ibunya. Payung itu sudah usang di ujung, warnanya memudar seperti cat di dinding rumah yang pernah ia kenal begitu dekat. Hujan menyapu pelan jalanan kecil kawasan Prawirotaman, mengalir menyusuri celah batu koral, meninggalkan jejak basah di teras kayu. Aroma tanah basah berpadu dengan wangi samar daun jambu yang rontok, membawa Nadia kembali ke satu masa ketika suara ibunya masih memenuhi rumah ini dengan gumaman lagu keroncong. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di balik gerbang besi tua yang mengeluarkan suara berdecit saat disentuh. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara gamelan dari radio warung kopi di seberang jalan. Tidak banyak yang berubah di luar. Tapi Nadia tahu betul, di dalam rumah itu, sesuatu sudah bergeser sejak ibunya tiada. Pintu terbuka, seorang wanita tua dengan rambut disanggul longgar berdiri di ambang pintu, membawa handuk kecil. "Duk," bisiknya. Nadia tersenyum, lalu memeluk Butinah seperti anak kecil yang pulang dari perjalanan panjang tanpa kabar. Pelukan itu tidak lama, tapi cukup untuk menghapus dingin dari lengan Nadia. "Masuk dulu, aku sudah seduhkan teh jahe," ujar Butinah sambil menggandengnya masuk. Di ruang tamu, kursi rotan lama masih ada, hanya bantalnya diganti baru. Meja kecil di sudut ruangan ditutup taplak batik. Nadia menatap sekeliling, mencoba menahan rasa asing yang perlahan menyelinap. "Ayahmu keluar kota sebentar. Bersama Maya," kata Butinah hati-hati. Lalu buru-buru menambahkan, "Dia baik. Tapi, bukan ibumu." Nadia hanya mengangguk, tidak ada yang perlu dijawab. Ia duduk di kursi dekat jendela, tempat dulu ibunya biasa menulis. Tangan Nadia menyentuh kusen kayu, lalu beralih ke cangkir teh jahe yang mengepul pelan. Hangatnya menyusup ke dada, tapi juga membangkitkan sesuatu yang perih. Momen ketika ayahnya, dengan nada tenang tapi tak terbantah, memintanya mencari tempat tinggal sendiri. "Kamu sudah dewasa, Nadia. Rumah ini terlalu besar untuk 3 orang. Dan Maya butuh ruang untuk menyesuaikan diri." Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya permintaan yang terdengar seperti keputusan. Nadia mengemasi barangnya keesokan pagi. Tidak satupun foto ibunya ia bawa, hanya payung tua dan kotak kecil berisi beberapa surat tulisan tangan yang belum sempat dibaca. Hari ini, ia datang hanya untuk menyerahkan surat dari notaris yang baru ia terima. Tapi saat berjalan menuju ruang tamu, langkahnya melambat. Ia memilih tidak membuka amplop itu di hadapan siapapun. Setelah berpamitan, Nadia kembali ke kontrakannya, sebuah rumah kecil 2 kamar di gang sempit dekat Pasar Legi. Malam turun lebih cepat hari itu. Nadia duduk di meja makan yang juga berfungsi sebagai meja kerja, dengan lampu belajar kecil menyala kuning pucat. Di hadapannya, amplop krem itu berbaring tenang, seakan menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Tangan Nadia gemetar ketika akhirnya merobek sisi amplop. Isinya hanya 1 lembar, tapi kalimat di dalamnya membuat napasnya tercekat. Dengan ini, seluruh hak atas rumah di Jalan Wijaya No. 7, Yogyakarta, diwariskan sepenuhnya kepada putri kandung, Nadia Kartika Baskoro, sesuai wasiat almarhumah Kartika Priyambada. Tidak ada catatan tambahan, tidak ada syarat. Nadia membaca ulang, memastikan tidak salah lihat. Air matanya menggenang, bukan karena marah, melainkan karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Ia memejamkan mata, membayangkan ibunya duduk di kursi dekat jendela, menulis dengan tenang seperti dulu. Tangannya menyentuh kembali amplop kosong. Di baliknya, ada satu catatan kecil, ditulis dengan tangan yang ia kenali luar kepala. Tinta biru, huruf miring agak rapi, khas ibunya. Di bagian bawah surat, tertulis satu kalimat tangan ibu, "Kalau rumah ini ingin tetap bernapas, dia harus dijaga oleh yang paling sabar." Esok harinya, Nadia kembali ke rumah joglo membawa surat warisan,
tapi tidak untuk menuntut, hanya ingin menyentuh lagi tempat ibunya dulu duduk menulis. Kabut tipis masih menggantung rendah di halaman depan saat Nadia tiba. Daun-daun jati berguguran memenuhi jalan masuk, sebagian menyembunyikan batu-batu kecil yang dulunya disusun rapi oleh ibunya. Rumah itu berdiri tenang, tapi seolah menahan napas. Pintu depan sedikit terbuka. Aroma kayu tua tercampur bau kopi hangat menyelinap ke udara pagi. Langkah kaki Nadia menimbulkan bunyi lembut di teras kayu. Ia mengetuk pintu 2 kali. Maya yang membukakan, mengenakan kebaya modern berwarna krem, senyumnya sopan namun tak sepenuhnya hangat. "Selamat pagi, silakan masuk," ucapnya tanpa banyak basa-basi. Nadia masuk, menatap sekeliling. Ruang tamu kini dilapisi karpet baru, tirai diganti polos warna abu-abu, dan lukisan abstrak menggantikan foto keluarga lama. Hanya satu hal tak berubah, langit-langit tinggi dengan gantungan angin bambu yang berbunyi lirih. Gemerincingnya mengingatkan Nadia pada kalung ibunya yang dulu digantung di jendela kamar, bunyinya serupa ketika tertiup angin sore. Pak Baskoro duduk di kursi sudut, mengenakan batik lengan panjang. Wajahnya tidak menunjukkan kejutan apapun ketika melihat Nadia masuk. Nadia maju beberapa langkah, menyerahkan surat warisan dengan 2 tangan. "Ini dari notaris," katanya pelan. Ayahnya menerima tanpa banyak bicara. Ia membaca cepat, mengangguk sekali, lalu meletakkan surat itu di atas meja tanpa komentar. "Kalau Nadia ingin melihat ruangan lama, silakan," ujar Maya. Nadanya datar, tapi tidak terdengar mengusir. Nadia mengangguk, lalu berjalan melewati lorong samping menuju paviliun belakang. Langkahnya hati-hati menyusuri lantai papan kayu yang dulu sering berderit di bawah kakinya saat kecil. Ruangan itu sudah lama terkunci, tapi ternyata pintunya tak digembok. Hanya sedikit macet saat didorong. Saat pintu terbuka, aroma lembab dari kayu tua dan debu menyergap. Cahaya pagi masuk dari jendela kecil, menyoroti meja kayu gelap yang masih berdiri di sudut ruangan. Di atasnya, ada kursi rotan lama, dan di dekat jendela, radio tua berlapis debu duduk diam, seperti sedang tidur. Nadia melangkah perlahan, menyapu pandangan ke sekeliling. Dinding masih dihiasi rak buku penuh berkas tua, beberapa di antaranya diberi label tangan ibu. Ia mendekat ke meja. Jari-jarinya menyentuh permukaan yang kasar karena waktu. Dalam laci pertama, hanya ada kain batik terlipat rapi. Tapi di laci kedua, tersembunyi di balik lapisan kertas tua, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah map kertas berwarna coklat muda, berisi blueprint taman kecil, dengan denah melingkar dan tanda-tanda kecil bertuliskan nama bunga. Di sela-sela dokumen itu, terselip selembar surat berisi tulisan tangan yang begitu dikenalnya. Tulisan ibunya, rapi dan tegas, "Taman bukan hanya soal bunga, tapi tentang siapa yang mau menunggu benihnya tumbuh." Nadia duduk di kursi, membuka surat itu pelan. Kertasnya rapuh tapi tulisannya masih jelas. Ibunya menuliskan niat membuat taman baru di belakang rumah, tempat berkumpul keluarga, dan bahwa desain ini belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun, karena belum waktunya. Saat Nadia menatap surat itu, tangannya bergerak menyentuh radio tua di sudut meja. Ia mengusap permukaannya, menghilangkan debu yang menutupi tombol-tombolnya. Jarinya menyentuh knob volume. Saat Nadia mengusap radio tua, tiba-tiba radio menyala sendiri, memutar lagu keroncong lama. Radio tua memutar lagu keroncong lembut, lagu yang dulu selalu dinyanyikan ibunya tiap sore. Nadia terpaku. Suara lembut gesekan dawai dan seruling mengalun pelan dari speaker kecil yang berdebu, seolah-olah waktu mundur 2 dekade. Di luar jendela paviliun, hujan telah reda. Aroma tanah basah menyelinap lewat celah kisi, bercampur dengan wangi dedaunan jambu yang basah. Burung pipit berteduh di dahan, saling mendekap. Ia mendekat ke radio, jari-jarinya masih menyentuh bagian atas mesin itu. Nadia tak menyentuh tombol apapun, namun suara tetap keluar, mengalun lembut dan tenang. Ia menoleh ke jendela,
mencoba mencari penjelasan, tapi tak ada satupun yang bisa menjawab bagaimana radio itu bisa hidup sendiri. Tangannya gemetar sedikit. Ia duduk di kursi kayu, matanya terpejam, mencoba menyerap setiap nada, setiap bayangan yang kini hadir di antara debu dan cahaya sore. Beberapa menit kemudian, suara lagu perlahan meredup. Hening mengisi ruangan, hanya terdengar tetes air dari talang bocor di luar. Nadia menghela napas dalam dan mengeluarkan kunci kecil yang Bu Tinah pernah selipkan di saku payung. Ia menatap kunci itu lama, lalu berjalan menuju lemari tua di sudut ruang. Kunci itu cocok pada laci bawah meja kerja ibunya. Bunyi klik pelan terdengar, dan laci terbuka sedikit dengan dorongan lembut. Di dalamnya, ada beberapa buku catatan, sehelai kain batik yang dilipat rapi, dan satu kaset kecil tanpa label. Nadia mengambilnya pelan, merasakan sensasi dingin menyelinap ke telapak tangan. Hari itu, ia memutuskan untuk memanggil seseorang yang mungkin bisa membantu membuka isi kaset itu. Ia mengirim pesan singkat ke nomor lama Mas Rinto, tetangga masa kecil yang dulu sering memperbaiki radio warga. Tidak lama, balasan datang. Saya bisa ke sana sore ini, Mbak. Menjelang senja, suara langkah kaki di teras terdengar. Nadia membuka pintu paviliun dan menemukan Rinto berdiri canggung, membawa tas selempang kecil dan radio portable di tangan. Permisi, sapanya pelan, senyumnya masih sama seperti dulu, ramah tapi tidak berlebihan. Nadia mempersilakannya masuk. Rinto mengamati radio tua di meja, mengangguk pelan. Ini model lama, tapi masih kokoh. Ibu dulu yang rawat, ya? Iya, jawab Nadia pendek, suaranya nyaris tenggelam dalam detak jarum jam. Rinto mulai membuka bagian belakang radio, jari-jarinya cekatan tapi penuh kehati-hatian. Sambil bekerja, mereka berbicara ringan. Tentang masa kecil, tentang suara gamelan yang dulu selalu terdengar dari ruang tengah, tentang pohon mangga yang sudah ditebang. Sesekali, mereka terdiam cukup lama, tapi keheningan itu tidak canggung. Seperti dua orang yang saling memahami bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dipahami lewat diam. Setelah hampir 1 jam, Rinto berhasil memasukkan kaset kecil itu ke dalam alat pemutar yang ia bawa. Ia menyalakan volume, dan suara serak tapi jelas terdengar. Untuk Nadia, kalau kamu dengar ini, berarti kamu sudah kembali, dan rumah ini menunggumu. Napas Nadia tercekat. Suara itu, ibunya, tidak bernyanyi, tidak bercerita, hanya satu kalimat. Tapi cukup untuk membuat matanya membasah. Ia menunduk, menyentuh sisi radio dengan jari telunjuk yang sedikit gemetar. Rinto tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, memandang keluar jendela, tersenyum kecil sambil merapikan peralatannya. Pak Baskoro yang diam-diam berdiri di lorong mendengar suara itu. Ia tidak masuk, tapi tidak pergi juga. Saat membersihkan laci bawah meja ibunya, Nadia menemukan amplop tua yang belum pernah dikirim, tertulis nama penerima, Baskoro. Amplop itu terselip rapi di bawah tumpukan buku agenda tahun-tahun lampau. Warnanya kekuningan, ujungnya sedikit melengkung, tapi tulisan tangan di permukaannya tetap jelas, Baskoro. Tidak ada perangko, tidak ada cap pos, hanya tanda tangan kecil di balik lipatan. Nadia menatapnya lama sebelum membuka. Tangannya gemetar saat jari-jarinya menyelip masuk ke celah kertas yang sudah mulai rapuh. Surat itu ditulis dengan tinta biru, huruf-huruf ibu yang tegas tapi tenang. Setiap baris seperti dibacakan dalam benaknya oleh suara yang ia kenal sejak kecil. Surat itu tidak panjang, namun nadanya jujur, pelan, dan dalam. Ibu tidak menyesali apapun, hanya menulis bahwa rumah ini tidak untuk dipertahankan karena dindingnya, tapi karena ingatan yang dijaga di dalamnya. Ia menulis, kalau suatu hari aku tak ada, biarkan rumah ini tetap dipeluk oleh yang paling mengerti diam. Nadia duduk diam lama setelah membaca. Tidak menangis, ia hanya menggenggam surat itu dan menatap jendela paviliun yang basah oleh embun. Dari balik kaca, langit sore tampak redup.
Bau melati kering samar menyebar dari lemari tua yang terbuka sedikit, menyusup ke sela napasnya. Tanpa berkata apa-apa, Nadia berdiri dan berjalan perlahan ke rumah utama. Setiap langkahnya di lantai kayu menimbulkan bunyi kecil, teratur. Di ruang tamu, Pak Baskoro sedang membaca koran, meski matanya lebih sering menatap kosong ke halaman yang sama. Nadia menghampiri, meletakkan surat itu di meja kopi tanpa sepatah kata, lalu kembali ke paviliun. Ia duduk di kursi ibunya, menyalakan lampu gantung kuning, dan membiarkan keheningan memenuhi ruangan. Matahari tenggelam perlahan, hujan turun rintik-rintik, nyaris tak terdengar. Nadia tidak mengharap reaksi apapun. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak perlu dibalas, cukup dipahami. Beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka terdengar pelan. Langkah kaki ayahnya melewati teras, lalu menuruni anak tangga kecil ke arah paviliun. Tapi ia tidak masuk, hanya berdiri di depan jendela, menghadap ke arah Nadia. Pandangan mereka tidak bertemu. Saat malam semakin larut, Pak Baskoro akhirnya duduk di bangku panjang di beranda. Nadia menyusul tak lama kemudian. Mereka duduk berdampingan dalam diam, hanya ditemani suara tetes hujan di talang dan angin malam yang lembut menyapu ujung rambut. Tak ada percakapan, tapi tidak ada jarak. Nadia menatap ke depan, sesekali mencuri pandang ke sisi ayahnya yang wajahnya nyaris tidak berubah sejak hari terakhir mereka bicara sebagai ayah dan anak. Beberapa menit kemudian, Pak Baskoro mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas kulit lusuhnya. Ia menyerahkannya perlahan kepada Nadia. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, satu salinan surat wasiat lama yang belum pernah dibacakan, dan catatan tangan ayahnya yang menunjukkan bahwa ia tahu Nadia adalah pewaris sah, tapi menyimpannya karena takut rumah ini jadi milik masa lalu yang tak bisa ia hadapi. Nadia membuka lembar-lembar itu perlahan, membaca tanpa suara. Pak Baskoro tetap diam, hanya jemarinya yang bergerak kecil, mengetuk lututnya pelan-pelan. Ia berkata pelan, "Ternyata diammu lebih keras dari argumenku selama ini." Maya diam-diam meninggalkan rumah dengan satu catatan, "Terima kasih telah membiarkan saya mengenal kehilangan." Nadia menemukannya pagi itu, diselipkan rapi di atas meja makan, di samping cangkir teh yang belum disentuh. Tak ada suara langkah Maya keluar malam sebelumnya, tak ada koper yang diseret di lorong. Hanya keheningan yang menyambut pagi, dan aroma melati yang seolah menandai perpisahan yang pelan tapi pasti. Di luar, matahari baru naik dari balik pepohonan. Halaman belakang basah oleh sisa hujan semalam. Tanah lembut, daun-daun melengkung mengumpulkan embun, dan lumut di dinding paviliun memantulkan cahaya keemasan. Nadia berdiri di beranda belakang, memandang taman kecil yang dulu pernah dirancang ibunya dalam blueprint lusuh. Ia mulai menyapu halaman, pelan, berirama, seperti membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Pot bunga lama dibersihkan, batu pijakan ditata ulang. Ia menanam bibit melati di sisi pagar, persis seperti yang tertulis dalam catatan ibu, melati di sisi timur, untuk menyambut pagi yang baru. Pak Baskoro muncul tanpa suara, membawa dua pasang sarung tangan dan sekop kecil. Ia tidak bicara, hanya duduk dan mulai membantu memindahkan tanah dari pot ke tanah terbuka. Nadia sempat berhenti sejenak, memandang ayahnya yang kini menunduk di antara semak kecil, wajahnya setenang tanah yang baru disiram. Menjelang siang, Mas Rinto datang dari warung kopi dekat tikungan jalan. Ia membawa 2 gelas kopi tubruk panas dan plastik kecil berisi pastel. Katanya kerja di halaman Bikin House, ujarnya, sambil tersenyum dan meletakkannya di atas bangku bambu. Bu Tinah menyusul tak lama, membawa klepon hangat di nampan anyaman. Mumpung belum sore, kita duduk dulu, ajaknya. Mereka bertiga duduk bersisian, tidak banyak bicara. Hanya suara burung dan radio kecil dari paviliun yang mulai memutar lagu-lagu lama. Nadia membuka pintu paviliun dan masuk mengambil sapu kecil. Saat kembali, ia melihat ayahnya duduk sendiri di depan radio yang baru diperbaiki.
Jemarinya menyentuh sisi mesin, menyesuaikan volume. Lagu keroncong yang lembut mengalun, dan ia menutup mata, membiarkan dirinya larut. Nadia berdiri di ambang pintu, melihat bahu ayahnya sedikit bergetar. Pak Baskoro tidak menghapus air mata yang mengalir. Ia hanya membiarkannya jatuh, satu demi satu, menetes ke lantai papan yang berderit lembut. Lagu terus berputar, tak terganggu. Di luar, cahaya sore mulai menguning, mengisi ruang dengan warna madu. Setelah beberapa saat, ia membuka mata, menoleh ke arah Nadia yang kini duduk di lantai, mengelap pot bunga dengan kain kering. Nadia tidak menatap balik, tapi ia tahu ayahnya melihat. Pak Baskoro menyandarkan punggung ke dinding, suaranya hampir tak terdengar ketika berkata, "Kalau aku tidak tinggal di sini, bolehkah aku tetap pulang sesekali?" Hari Ibu di bulan Desember, Nadia membuka teras rumah untuk acara kecil, bercerita di teras, bersama anak-anak dan tetangga. Sore itu, sinar matahari menembus pelan sela-sela daun jambu yang rimbun di halaman. Rumah joglo berdiri tenang, berhiaskan kain batik yang menggantung di sisi teras, diikat rapi dengan simpul sederhana. Di sudut-sudut pot melati mekar putih, harum samar-samar mengisi udara. Di meja kecil dekat pintu, teko teh jahe mengepul lembut, berdampingan dengan nampan berisi klepon dan pisang rebus. Anak-anak mulai berdatangan, berlarian kecil di jalan masuk, lalu duduk bersila di tikar pandan yang telah digelar. Nadia menyambut mereka satu persatu, mengusap rambut beberapa dari mereka dengan senyum hangat. Wajah-wajah muda itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa bertanya apakah benar ini rumah tempat ibunya dulu tinggal dan menulis. Di pojok teras, Pak Baskoro duduk di kursi kayu yang menghadap ke taman. Ia mengenakan batik biru tua, rambutnya tersisir rapi. Wajahnya lebih lembut dari biasanya. Setiap kali Nadia menyebut nama ibunya saat bercerita, matanya berkaca tapi tidak pecah. Sesekali ia tersenyum, kadang mengangguk pelan. Mas Rinto berada di dekat meja radio, menjaga volume agar tidak menutupi suara Nadia. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana kain abu, duduk bersandar ke dinding sambil sesekali menyesap kopi tubruk. Bu Tinah berjalan bolak-balik, membagikan teh dan kue, sesekali ikut tertawa saat Nadia menirukan gaya ibunya menyanyikan lagu Jembatan Merah, sambil mengaduk adonan cucur. Kisah yang Nadia sampaikan bukan dongeng. Ia bercerita tentang seorang perempuan yang tidak banyak bicara, tapi tangannya tidak pernah diam. Tentang cara ibunya mencatat waktu bukan dengan kalender, tapi dengan perubahan angin di jendela. Anak-anak mendengarkan dengan mata membulat. Beberapa orang tua yang duduk di pagar pembatas ikut terdiam, menikmati suasana yang sederhana tapi penuh makna. Di antara cerita itu, Nadia berdiri, mengambil satu lukisan yang selama ini ia simpan di paviliun, lukisan potret ibunya sedang duduk menulis, dikelilingi bunga melati. Ia menggantung lukisan itu di ruang utama, di tempat yang dulu pernah ditempati tetapi dilepas entah sejak kapan. Saat ia melangkah kembali ke teras, langkah Pak Baskoro mengikuti dari belakang. Ia berdiri di hadapan Nadia, matanya berkabut. Suaranya tidak bergetar, tapi terdengar sangat pelan. "Hari ini, aku hanya ingin bilang, ibumu pasti bangga." Nadia mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah radio tua di meja. Ia menekan tombol kecil, dan lagu Bengawan Solo mengalun pelan, memenuhi ruang dan waktu. Nadia tersenyum sambil menyalakan radio, menatap ayahnya. "Rumah ini sudah bernapas lagi, Pak." Beranda kecil itu pernah sunyi, tapi kini dipenuhi tawa anak-anak dan cerita lama yang hidup kembali di antara bunga melati dan kain batik yang melambai pelan. Rumah yang dulu hanya menyimpan kenangan, kini bernapas lagi karena ada yang mau mendengar dan ada yang mau kembali. Kadang, yang paling sabar bukan mereka yang banyak bicara, tapi yang tetap tinggal meski tak diminta. Dan seringkali, kebaikan tidak datang dengan suara keras, melainkan melalui ketulusan yang bertahan diam-diam. Seperti cahaya lampu di jendela saat malam turun,
Kebaikan sekecil apapun bisa menjadi penunjuk jalan bagi jiwa yang lelah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mungkin sudah waktunya menyalakan kembali cahaya itu di rumah atau di hati seseorang yang sedang menunggu.